Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Disireni Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 7211420209. Di sini saya akan menjelaskan persawaran terbatas dalam mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen Bapak Prabowo Yudo Jayanto, SEMSA. Daftar isi yang akan kita bahas yaitu pengertian PT, syarat pendirian PT, prosedur pendirian PT, pembagian persawaran terbatas, struktur permodalan, jenis-jenis saham dalam PT, hak, kewajiban, dan wewenang pemegang saham, organ persawaran, hal-hal yang menyebabkan bubarnya persawaran terbatas, dan keuntungan dan kelemahan PT. Pengertian PT. Persawaran terbatas atau PT atau Non-Blocks Finance Corp adalah suatu badan hukum yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham-saham yang dimilikinya. Untuk menjadi badan hukum, persawaran terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan PT yang diatur dalam UU PT. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, pembuatan anggaran dasar, dan pengesahan anggaran dasar oleh Menteri. Syarat pendirian PT. Yang pertama, fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Kedua, fotokopi KK penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga, nomor NPWP penanggung jawab. Keempat, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4 2 lembar. Yang kelima, fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keenam, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang ketujuh, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Yang kedelapan, surat keterangan RT atau RW khusus luar Jakarta. Yang kesembilan, kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah pemukiman. Yang ke-10, siap disurvei. Prosedur pendirian PT terdiri dari 2 orang atau lebih. Pembuatan akta pendirian perseroan. Para pendiri datang ke kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat anggaran dasar dari perseroan hasil musyawarah para pendiri atau diserahkan kepada notaris. Kemudian notaris mengirimkan akta kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Apabila akta tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian PT. Kemudian membuat akta dan surat keputusan pengesahan ke kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera yang berwenang mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris bahwa akta pendirian PT sudah didaftarkan pada buku registrasi PT. Kemudian membawa akta dan surat keputusan pengesahan telah didaftarkan ke kantor percetakan negara. Kantor percetakan negara menerbitkan dan mengumumkan dalam tambahan berita negara RI, PT sah menjadi badan hukum. Kemudian pembagian persawaran terbatas. Yang pertama, PT terbuka adalah persawaran terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualkan melalui bursa saham, dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut. Yang kedua, PT tertutup adalah persawaran terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja, atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Yang ketiga, PT kosong adalah persawaran terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Kemudian struktur permodalan. Persawaran mempunyai kekayaan sendiri terpisah, termasuk dalam harta kekayaan persawaran terbatas adalah modal, yang terdiri dari modal persawaran atau modal dasar, yaitu jumlah maksimal modal yang disebutkan dalam akta pendirian. Ketentuan modal dasar diatur dalam pasal 31-32 UU Nomor 40 Tahun 2007. Modal dasar persawaran terdiri atas seluruh nilai nominal saham, pasal 31 ayat 1. Modal dasar paling sedikit 50 juta, pasal 31 ayat 2. Modal yang disanggupkan adalah ditempatkan. Diatur dalam pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, pasal 33 ayat 1. Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas persawaran. Diatur pada pasal 34 UU Nomor 40 Tahun 2007. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Pasal 34 ayat 1. Penyetoran atas saham selanjutnya diatur pada pasal 34 ayat 2 dan 3. Jenis-jenis saham dalam PT. Yang pertama, saham di dalam sebuah persawaran terbatas dapat terbagi atas
Yang pertama, saham sero atas nama, yaitu nama persero tertulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku perseroan terbatas sebagai persero. Yang kedua, saham atau sero pembawa, yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseroannya. Kedua, ditinjau dari hak-hak persero. Saham atau sero dapat pula dibagi sebagai berikut. Yang pertama, saham sero biasa. Sero yang biasanya memperoleh keuntungan dividen yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Yang kedua, saham atau sero preferen. Sero preferen selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga mendapat hak lebih dari sero biasa. Yang ketiga, saham atau sero kumulatif preferen. Sero kumulatif mempunyai hak lebih dari sero preferen. Bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya. Hak kewajiban dan kewenangan. Pasal 51-52 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai hak pemegang saham berbunyi, Pasal 52, pemegang saham diberi bukti pemilik saham untuk saham yang dimilikinya. Pasal 52 ayat 1, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuiditas, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Pasal 52 ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Hak, kewajiban, dan kewenangan pemegang saham. Pertama, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaimana akibat keputusan RUPS, direksi dan atau Dewan Komisaris. Pasal 61 ayat 1. Yang kedua, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan. Pasal 61 ayat 2. Yang ketiga, dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Dan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan, ternyata pemegang saham terbukti tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Organ perseroan. Organ perseroan. Yang pertama, RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Kedua, direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang ketiga, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Hal-hal yang menyebabkan bubarnya perseroan terbatas. Pertama, berdasarkan keputusan RUPS. Kedua, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Keempat, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi. Yang kelima, karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuiditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuntungan dan kelemahan perseroan terbatas. Pertama, keuntungan. Kewajibannya terbatas. Pemegang saham tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya, kehilangan potensial terbatas tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham dan pembentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan. Kemudian, masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat dan direktur yang menyebabkan stabilitas modal yang menjadi investasi dalam proyek besar dan dalam jangka waktu lebih panjang. Ketiga, efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Kelemahannya, yaitu kerumitan perizinan dan organisasi. Mendirikan PT membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu, serta biaya pengorganisasian akan keluar sangat banyak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.